Sudah siapkan ayatnya di screen saudara ya. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita baca bersama-sama ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencerminkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sahabat kembali. Immanuel, Allah beserta kita. Kelahiran seorang bayi selalu merupakan peristiwa yang penuh sukacita. Dan setiap kali seorang bayi lahir, tentunya ada dua pertanyaan yang langsung muncul. Nah, pertanyaan pertama hari ini sudah tidak berlaku ya. Tapi pertanyaan pertama biasanya adalah seperti ini. Apakah bayi ini laki-laki atau perempuan? Nah, tetapi pertanyaan ini sudah tidak berlaku. Kenapa? Karena orang tua zaman now itu mengadakan pesta pengungkapan jenis kelamin berbulan-bulan sebelum bayi itu lahir. Tapi pertanyaan kedua, dan saya yakin Anda bisa menebaknya, pertanyaannya adalah siapa nama bayinya? Dan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Karena setiap bayi membutuhkan nama. Tanpa nama itu ada sesuatu yang tidak lengkap tentang bayi itu. Saudara nggak bisa menyebut bayi itu bayi nomor 5789. Aneh saudara ya. Dan karena itu setiap orang tua itu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan nama yang terbaik untuk anak mereka. Dan dalam persiapan khotbah ini saya mencari di Google nama-nama yang paling populer untuk anak laki-laki dan perempuan di Australia. Nah, saya hanya menunjukkan 5 nama paling populer saudara ya. Dan kalau nama Anda di dalam daftar, jangan salahkan saya. Karena bukan saya yang memberikan Anda nama ya. Oke, kita lihat ya. 5 nama paling populer di Australia. Untuk wanita, Charlotte, Amelia, Isla, Olivia, dan Mia. Dan untuk nama pria, Oliver, Noah, Leo, William, dan Henry. Dan rupanya nama Oliver sudah menjadi nama laki-laki paling populer di Australia untuk lebih daripada 1 dekade. Nah, kalau nama saya Oliver, saya nggak tahu apakah saya harus senang atau sedih saudara ya. Karena nama saya paling populer di Australia. Karena itu berarti ada banyak saya di sekitar saya. Nah, bulan ini kita tuh merayakan kelahiran seorang bayi yang lahir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan sewaktu bayi ini lahir, nama bayi ini mengubah segalanya. Dan bayi ini diberi 2 nama dalam bacaan kita hari ini. Yaitu siapa? Yesus dan Immanuel. Nah, sewaktu saya kecil ini membuat saya bingung. Kenapa? Karena saya ingin tahu siapa nama aslinya. Jadi kalau saya bisa datang kepada dia dan bertanya, "Siapa namamu?" Mungkin dia akan menjawab, "Namaku Yesus, nama panggilanku Kristus, teman-temanku memanggil aku Immanuel, kamu bisa memanggil aku Tuhan." Begitu mungkin ya. Jadi sewaktu kita merayakan Natal, kita merayakan kelahiran seorang bayi. Dan nama bayi ini bersifat menantang sekaligus menghibur. Mengapa menantang? Karena Yesus berarti Tuhan menyelamatkan, sedangkan Immanuel berarti Tuhan beserta kita.
Dengan kata lain, kekristenan menyatakan begini, bahwa bayi yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria 2000 tahun yang lalu itu bukanlah bayi yang biasa. Kekristenan menyatakan bahwa bayi tersebut tidak lain adalah Tuhan sendiri. Jadi Yesus itu bukan orang nabi yang diutus Tuhan untuk memberitahu kita cara menemukan Tuhan. Bukan itu. Kekristenan menyatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang untuk mencari kita. Dan ini yang membedakan kekristenan dari setiap agama lain. Karena setiap agama lain berkata bahwa pendirinya adalah seseorang yang datang untuk memberitahu kita cara untuk menemukan Tuhan. Kekristenan mengatakan bahwa pendiri kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang datang untuk menemukan kita. Dan ini sangat menantang. Karena pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu menciptakan sebuah krisis. Nah, apa itu krisis? Krisis itu adalah seperti persimpangan jalan. Nah, apa yang Anda lakukan ketika Anda ada di persimpangan jalan? Bahwa Anda harus memutuskan jalan mana yang Anda tempuh, benar ya? Dan keputusan Anda itu akan membuat perbedaan. Karena kalau Anda memutuskan untuk berjalan ke kiri, Anda akan menempuh sebuah perjalanan yang sama sekali berbeda dibandingkan jika Anda memilih ke kanan. Dan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah sebuah krisis. Karena itu mengharuskan Anda untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, perhatikan ini. Kekristenan itu benar. Dan oleh karena itu Anda harus mempercayainya. Atau kekristenan itu bohong dan oleh karena itu Anda harus membencinya. Jadi pilihannya adalah Anda mempercayai seluruh kekristenan atau Anda sama sekali tidak percaya. Nah, yang tidak bisa Anda lakukan adalah apa yang banyak dilakukan banyak orang hari ini. Mereka berkata ini, oh iya, kekristenan itu agama yang baik. Tetapi kekristenan itu hanyalah salah satu dari begitu banyak agama yang baik lainnya. Oh tidak. Karena pernyataan kekristenan berkata Yesus adalah Tuhan. Tidak memberikan ruang untuk opsi itu. Dan ini sangat menantang. Anda harus membuat pilihan. Namun pada saat bersama, kekristenan juga sangat menghibur. Kenapa sangat menghibur? Karena kekristenan berkata kepada kita, kamu tidak akan pernah cukup baik untuk bisa menemukan Tuhan. Karena itu, Tuhan datang untuk menemukan kamu. Kekristenan tidak memberikan kita 10 langkah agar kita dapat mendapatkan keselamatan. Tetapi kekristenan berkata bahwa Tuhanlah yang datang kepada kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Dan oleh karena itu kekristenan sangat menghibur. Meskipun kita telah mengecewakan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi Dia datang kepada kita dan menyelamatkan kita. Karena itu kelahiran Yesus bersifat menantang sekaligus menghibur. Nah, kita akan lihat ceritanya bersama-sama ya. Jadi Matius itu memulai cerita Natal dengan menceritakan bahwa Maria itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah, pertunangan di abad pertama itu berbeda sekali dengan abad 21. Karena ketika ada pertunangan di abad pertama, pada dasarnya pertunangan itu hampir sama dengan pernikahan. Yang belum terjadi adalah membawa sang istri ke rumah sang suami dan kemudian mereka berhubungan secara intim. Itu belum terjadi. Tetapi pertunangan di abad pertama itu terlihat sedemikian rupa seperti pernikahan. Sehingga ketika Anda membatalkan atau memutuskan pertunangan itu sama saja dengan perceraian. Jadi Yusuf dan Maria ini sudah berada dalam sebuah komitmen satu dengan lain. Sebuah komitmen pernikahan. Namun tiba-tiba Yusuf mengetahui bahwa Maria hamil. Nah, coba saudara bayangkan Anda itu Yusuf. Jadi Anda sudah mengumpulkan keberanian dan kemudian Anda sudah bertanya kepada pasangan Anda, maukah kamu menikahiku? Dan dia berkata, iya. Kemudian Anda sudah mengadakan pesta pertunangan, semua sudah terjadi, Anda semua sangat senang. Dan sekarang Anda hanya menunggu waktunya, calon istri Anda akan masuk ke rumah Anda. Dan sebelum itu terjadi tiba-tiba Anda mendengar bahwa dia hamil. Dan Anda belum pernah berhubungan fisik dengan intim dengan dia. Nah, kalau Anda Yusuf, hanya ada satu pemikiran
tentang bagaimana Maria bisa hamil dalam pikiran Anda. Benar ya? Jelas satu-satunya cara adalah Maria sudah terlibat dengan pria lain. Nah, bayangkan emosi Anda sebagai seorang calon suami yang sedang menunggu membawa calon istri Anda masuk ke rumah Anda. Dan sebelum itu terjadi, Anda mendengar istri Anda terlibat dengan pria lain dan hamil. Saudara bisa bayangkan betapa menyakitkannya dan memalukannya hal tersebut? Jadi Anda menelpon dia dan berkata, Maria, apa yang terjadi? Dan dia berkata, Suf, gini loh, aku ini gak berhubungan dengan siapapun. Aku hamil bukan karena pria. Aku hamil karena Roh Kudus. Apakah ada saudara yang percaya sama dia? Tentu saja tidak ya. Dan sekarang Yusuf memiliki dua pilihan. Dia dapat mempermalukan Maria di depan umum atau menceraikannya dengan diam-diam. Dan ketika dia mempertimbangkan hal tersebut, tiba-tiba dia tertidur dan memimpi. Dan di mimpi itu seorang malaikat datang dan berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan kamu ceraikan Maria. Karena Maria tidak terlibat dengan pria lain. Alasan dia hamil adalah karena Roh Kudus menaruh bayi dalam rahimnya. Dan dia akan melahirkan seorang laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Pernah nggak Anda bermimpi dan kemudian Anda terbangun dan Anda berpikir, tunggu dulu, ini barusan aku mimpi atau benar-benar terjadi ya? Kalau mimpi itu adalah mimpi yang baik, Anda akan kecewa karena mimpi itu ternyata tidak benar-benar terjadi. Dan kalau mimpi itu adalah mimpi yang buruk, Anda akan merasa lega karena itu tidak terjadi ya. Seperti saya kalau bermimpi buruk, saya bilang, untung aku nggak benar-benar dimakan zombie. Itu mimpi buruk saya benci zombie. Nah, saya nggak tahu apa yang dirasakan Yusuf saat ini. Dia mungkin berpikir, ini benar-benar jadi nggak ya? Apa artinya mimpi ini? Maria hamil, seorang anak laki-laki karena Roh Kudus, dan sekarang aku akan menjadi ayah dari anak ini? Saya yakin Yusuf pasti sangat terkejut. Tapi saya sangat suka apa yang Yusuf lakukan berikutnya. Ketika dia bangun, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dia tidak berhubungan dengan intim dengan Maria sampai Yesus lahir. Dia taat kepada Tuhan. Dan ini terakhir kalinya kita melihat nama Yusuf dalam Alkitab. Setelah cerita ini, saudara tidak akan menemukan Yusuf muncul di lembaran Alkitab. Jadi waktu Yusuf muncul di Alkitab itu sangat sedikit. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini, Yusuf akan mengajarkan kepada kita apa artinya bagi kita untuk menerima Yesus dalam hidup kita. Ada 3 tantangan yang Yusuf harus terima ketika dia menerima Yesus dalam hidupnya. Dan tantangan-tantangan ini juga berlaku kepada saudara dan saya. Kita tidak bisa menerima Yesus kecuali kita bersedia menerima tantangan-tantangan ini. Apa itu? Yang pertama, Anda harus menerima penolakan dari dunia. Jadi Yusuf itu mengerti ya, waktu dia menerima Maria sebagai istrinya, segala sesuatu itu tidak akan baik-baik saja. Kenapa? Karena orang-orang tidak bodoh. Kalau Anda tinggal di kota kecil dan Anda melahirkan sebelum waktunya, orang-orang akan tahu. Mereka nggak bodoh, mereka akan menghitung bulan. Mereka berkata, menikah pada tanggal 17 Agustus, anak pertama 25 Desember. Mereka akan tahu bahwa ada yang tidak beres dengan kelahiran Yesus. Dan tentunya dugaan terbaik mereka adalah Yesus adalah anak haram. Atau dia dikandung di luar pernikahan. Dan kehidupan Maria pasti akan hancur karena dia akan sangat amat dipermalukan. Dan untuk Yusuf menikahi Maria, untuk Yusuf menerima Yesus ke dalam hidupnya, berarti hal yang sama juga akan menimpa Yusuf. Satu-satunya cara dia bisa bebas dari semua masalah ini adalah dengan menceraikan Maria. Tetapi jika dia menikahi Maria dan memiliki anak 5 bulan setelah pernikahan, orang-orang akan berpikir bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan.
Saudara bisa bayangin nggak kalau ceritanya Yusuf itu mencoba menjelaskan kepada teman-temannya apa yang terjadi? Guys, aku kasih tahu ya. Bukan aku yang menghamili Maria. Maria hamil karena Roh Kudus. Teman-temannya kan? Ha. Tidak ada seorang pun yang akan mempercayai dia. Itulah sebabnya Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan Maria. Dia berpikir gini, aku gak mau kekacauan dalam hidupku. Karena jika aku menikahi Maria, dunia akan mengolok-olok aku. Aku akan memiliki reputasi yang buruk, hidupku akan hancur. Tetapi Yusuf memilih untuk taat kepada Tuhan dan dia menerima Yesus ke dalam hidupnya. Menerima Yesus dalam hidup Yusuf membuat hidup Yusuf sangat rumit dengan keluarga, teman-teman, dan rekan kerjanya. Dan hal yang sama juga berlaku bagi setiap orang Kristen. Kalau Anda berkata hari ini, aku percaya Yesus adalah Tuhan, aku percaya Yesus telah mengampuni dosa-dosaku dan sekarang aku hidup untuk menyenangkan hatinya, dunia akan melihat Anda dan akan menggelengkan kepalanya. Karena dunia tidak bisa memahami Injil. Terutama di kota liberal seperti Melbourne. Anda akan memiliki guru-guru di sekolah Anda yang akan menertawakan Anda ketika Anda berkata Anda mengasihi Yesus. Anda akan memiliki atasan dan rekan kerja yang menertawakan Anda ketika Anda percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Anda akan memiliki teman-teman dan anggota keluarga yang membuat lelucon tentang iman Anda. Kenapa? Karena dunia tidak akan bisa mengerti kebaikan, keindahan cerita Injil. Anda harus mengucapkan selamat tinggal kepada reputasi baik Anda. Menerima Yesus ke dalam hidup kita adalah hal yang sangat menakutkan. Tapi lihat Yusuf dan Maria. Dua orang muda yang bersedia menerima Yesus dan menerima penolakan dunia. Hari ini, ribuan tahun kemudian, kita masih berbicara tentang mereka. Mengapa? Karena ketika mereka menerima Yesus dalam hidup mereka, Tuhan sedang berkata, tidak peduli apa yang dunia katakan tentang kamu. Tidak peduli rasa malu yang harus kamu tanggung. Karena aku akan menjadi kehormatanmu. Aku akan membelamu. Aku akan membenarkanmu. Itu tantangan yang pertama. Dan tantangan kedua, ini lebih sulit lagi. Tantangan yang kedua adalah Anda harus menerima untuk melepaskan kendali. Nah, salah satu hal yang paling mencolok dari cerita ini itu adalah pemberian nama Yesus. Saya berikan sebuah pertanyaan ya saudara ya. Siapa yang memberikan nama Anda? Jawabannya adalah bukan Pasterson. Benar ya? Nah, beberapa waktu yang lalu salah satu anggota gereja kami yang sangat dekat dengan saya itu melahirkan seorang bayi. Dan saya mencoba untuk memberikan nama putri mereka. Bahkan saya menyebutnya dan menggunakannya sebagai ilustrasi khotbah saya ya. Tetapi usaha saya ditolak mentah-mentah. Kenapa? Karena tidak peduli seberapa keras saya mencoba, hak untuk menamai anak adalah milik orang tua. Saya tahu. Opa, oma, om, tante suka ikut campur. Tetapi keputusan final untuk memberikan nama anak ada di tangan orang tua. Tetapi yang menarik tentang cerita Natal adalah Yusuf dan Maria tidak memberikan nama bagi mereka. Karena malaikat berkata kepada Yusuf, kamu tidak berhak menamai dia. Aku akan memberitahukan kepadamu siapa namanya. Kamu harus menamai dia Yesus. Anda tahu kenapa? Karena ketika Anda menamai sesuatu, itu berarti Anda memiliki otoritas atas hal tersebut. Contoh, kalau Anda mendirikan perusahaan, Anda memiliki hak untuk menamai perusahaan tersebut. Kenapa? Karena perusahaan itu adalah milik Anda. Kalau Anda suka melukis dan Anda menciptakan sebuah gambaran, Anda memiliki hak untuk menamai lukisan itu. Kenapa? Karena Anda memiliki otoritas atas lukisan itu.
Ketika Anda memiliki seorang anak, Anda memiliki otoritas untuk memberikan nama anak itu. Kenapa? Karena anak itu milik Anda. Tetapi malaikat berkata kepada Yusuf, jika kamu menerima bayi ini ke dalam hidupmu, kamu tidak memiliki hak otoritas atasnya. Karena dia akan memiliki otoritas atas hidupmu. Kamu tidak akan menamainya. Dia akan menamaimu. Nah, apa artinya bagi kita? Ini artinya. Ketika Anda menerima Yesus ke dalam hidup Anda tidak memiliki hak untuk mengatakan siapa dia. Tetapi dia memiliki hak untuk mengatakan siapa Anda. Nah, saya sudah bertemu dengan banyak orang yang berkata seperti ini. Yos, aku tertarik dengan kekristenan. Wah, ada banyak hal tentang kekristenan yang membuat aku tertarik. Tetapi aku tidak bisa meninggalkan kebiasaan burukku. Yos, aku gak yakin tentang memikul salib. Aku mau berkat-berkat mengikuti Tuhan, tetapi aku gak yakin aku bisa mengampuni ibu mertuaku. Nah, tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Mereka sedang mencoba untuk menamai Yesus. Jadi mereka sedang berkata begini, aku ingin Yesus yang seperti ini dan seperti itu, tapi aku tidak mau Yesus yang seperti ini dan seperti itu. Tetapi itu tidak akan berhasil karena kita tidak memiliki hak untuk menamai Yesus. Anda tidak bisa mengatur Yesus. Yesus yang akan mengatur Anda. Dia hanya bisa datang ke dalam hidup Anda sebagai otoritas tertinggi. Itu berarti saudara dan saya kehilangan hak untuk memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan hidup kita. Kita menyerahkan semua kendali kepada Dia. Oh, kita tidak mencoba bernegosiasi dengan Dia, tidak. Tidak ada yang namanya begini. Oh Tuhan, aku akan taat kepadamu jika tidak ada. Anda menerima Dia dan menyerahkan seluruh kendali. Atau tidak sama sekali. Tidak ada jalan tengah. Itu tantangan kedua. Dan tantangan ketiga yang menurut saya yang paling sukar adalah ini. Anda harus menerima kenyataan bahwa Anda adalah orang yang berdosa. Malaikat berkata kepada Yusuf, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yang berarti, Anda tidak bisa menjadi seorang Kristen sampai Anda mengakui begini. Tidak ada yang bisa aku lakukan yang bisa membenarkan dan menyelamatkan diriku sendiri. Aku sangat tidak berdaya, aku sangat tidak mampu, aku telah memberontak terhadap Tuhan dan aku tidak dapat hidup sesuai dengan standar Tuhan. Masalah utamaku bukanlah aku membutuhkan solusi untuk hidup yang lebih baik. Masalah utamaku adalah Tuhan murka terhadapku karena dosa-dosaku dan aku membutuhkan seseorang untuk mengubah ini. Aku membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan aku dari murka Tuhan. Dan inilah yang paling sukar dari semuanya. Saya jelaskan mengapa. Sinclair Ferguson, seorang Scottish pastor, memberikan sebuah cerita untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 3 ketika ular menipu Adam dan Hawa. Cerita begini. Bayangkan gini ya, ini kan masa Natal ya. Bayangkan seorang papa membawa anaknya ke toko mainan. Dan mereka berjalan di toko mainan tersebut untuk 1 jam. Dan sang papa berkata gini, nak, kamu mainan itu? Kamu pingin gak? Apa kamu suka mainan itu? Dan sang anak menjawab, iya papa, aku mau mainan itu, aku suka mainan itu. Dan kemudian mereka berjalan lagi. Dan sang papa berkata, nak, kamu lihat semua mainan di toko ini? Kamu mau? Dan anak berkata lagi, iya papa, aku mau mainan itu. Dan kemudian mereka berkeliling satu toko mainan selama 1 jam, melakukan hal yang sama. Dan ketika mereka sampai di ujung toko, sang papa menoleh ke anaknya dan berkata, nak, mari papa beritahu, kenapa papa membawamu ke sini? Papa membawamu ke sini untuk memberitahu kamu bahwa kamu tidak akan mendapatkan satu mainan pun di toko ini. Papa tidak akan memberikan kamu apa-apa. Kamu lihat semua mainan ini? Untuk seumur hidup kamu, kamu tidak akan memiliki mainan ini. Ayo kita pulang. Nah, apa yang ada di pikiran Anda saat Anda mendengar itu? Anda akan berkata,
Papa macam apa itu? Crazy, micin, gila, sencimping. Tergantung Anda dari nasionalitas apa ya. Anda akan berkata ini papa yang sangat kejam dan jahat. Benar? Dan coba pikirkan. Jika seorang papa melakukan itu kepada anaknya, bukankah hal itu akan melukai sang anak selamanya? Bukankah itu akan melukai bagian terdalam dari hati sang anak? Bukankah hal itu akan membuat sang anak berkata, aku gak bisa lagi mempercayai papaku. Bahkan aku tidak tahu apakah mulai hari ini aku bisa mempercayai siapapun. Bukankah hal itu akan melukai hati Anda jika itu terjadi pada Anda? Dan inilah yang terjadi dalam Kejadian pasal 3. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali pohon ini. Dengan kata lain, Tuhan berkata, Adam dan Hawa, kamu boleh melakukan apapun. Kamu bebas menikmati hidupmu. Tetapi kamu lihat pohon ini, jangan kamu makan pohon ini. Kenapa? Karena itu perkataanku. Aku ingin kamu belajar untuk mempercayaiku. Aku ingin kamu belajar untuk mengasihiku. Percayalah kepadaku, jangan sentuh pohon ini. Tetapi kamu bebas menikmati hidupmu. Kamu bebas makan apapun, kecuali satu pohon ini. Kemudian ular datang kepada Adam dan Hawa dan berkata, "Shh, benarkah Tuhan mengatakan kamu tidak boleh makan pohon manapun di taman ini?" Dan mereka menjawab, oh enggak. Tuhan enggak berkata seperti itu. Tuhan bilang, kami bebas makan kecuali satu pohon ini. Dan ular berkata, tapi itu pohon terbaik. Tidakkah kamu tahu itu pohon yang akan membuat matamu terbuka? Itu pohon yang akan membuat kamu menjadi seperti Tuhan. Dan satu-satunya alasan Tuhan tidak mengizinkan kamu makan adalah karena Tuhan tidak menginginkan yang terbaik buat kamu. Tuhan pelit. Tuhan tidak mau apa yang baik buat kamu. Dia menahan apa yang baik dari kalian. Dan Adam dan Hawa mempercayai kebohongan ular. Bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya. Bahwa Tuhan adalah Bapa yang jahat dan pelit. Yang tidak menginginkan apa yang baik bagi anak-anaknya. Dan dengarkan apa yang dikatakan Sinclair Ferguson tentang ayat ini. Dia berkata begini. Fakta sederhana dari masalah ini adalah bahwa kebohongan telah masuk ke dalam aliran darah umat manusia. Kebohongan itu mengubur dirinya di dalam inti keberadaan kita. Sehingga setiap manusia yang pernah hidup sekarang memiliki asumsi utama bahwa jika saya menyerahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan, saya akan menderita. Jika saya memberikan kebebasan penuh kepada Tuhan, saya akan menjadi tidak bahagia. Karena dosa, inilah yang kita percayai dalam hati kita tentang Tuhan. Kalau kita tidak menyadari ini, kita tidak mengetahui diri kita sendiri. Karena jauh di dalam lubuk hati kita gak percaya. Tuhan mau yang terbaik buat aku. Kita susah sekali percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita apa yang baik untuk kita. Kenapa? Karena kita telah terluka. Kita sudah terluka di dalam hati kita yang paling dalam keberadaan kita. Dan kita yakin jika Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak peduli akan kita. Maka dari itu kita memberontak kepada Tuhan. Maka dari itu kita mengejar apa yang baik untuk mata kita sendiri. Kita kira kita tahu apa yang terbaik buat kita. Dan susah sekali untuk kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita tidak mau mengakui Tuhan. Tetapi untuk menerima Yesus dalam hidup kita berarti menerima kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan juru selamat untuk menyelamatkan kita. Anda bisa melihat betapa sulitnya tantangan-tantangan ini. Jadi ini yang terjadi.
kita sudah sangat terluka di dalam hati kita. Kita sudah sangat disakiti. Sehingga ada sesuatu dalam hati kita yang mengatakan, jangan berikan dirimu kepada siapapun. Terutama kepada Tuhan. Atau tidak, kamu akan menderita. Kita percaya bahwa jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, hidup kita akan sengsara. Pertanyaannya, bagaimana caranya hati kita ini bisa disembuhkan? Bagaimana caranya biar luka kita yang sangat dalam ini akhirnya bisa dipulihkan? Hanya ada satu cara. Kita harus melihat Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan kita dari luka kita yang sangat dalam adalah untuk melihat Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Dan itulah inti cerita Natal. Tuhan datang kepada kita dalam pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan melihat ke dalam dunia sedang hancur ini dan Tuhan melihat kita sedang tenggelam. Dia melihat kita berjalan menuju kehancuran. Karena kita menolak kebenaran tentang siapa Tuhan dan siapa kita sesungguhnya. Dia mencari kita. Karena dia menemukan kita mencari kasih, penerimaan dan identitas di tempat yang salah. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Dia datang kepada kita. Tuhan datang ke bumi. Merendahkan dirinya. Menjadi salah satu dari kita. Menjalani kehidupan sempurna yang kita tidak dapat jalani. Dan dia memberikan hidupnya bagi kita. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan pencipta alam semesta menjadi rentan. Tuhan pencipta alam semesta menjadi dapat dibunuh. Tuhan Sang Maha Kuasa menjadi lemah. Tuhan menjadi dapat dikhianati dan disangkal. Dia yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dia yang abadi menjadi fana. Raja dari segala raja menjadi bayi yang tidak berdaya. Kenapa? Supaya ketika kita melihat Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, itu yang mengobati hati kita yang terluka. Itu yang menyembuhkan kita dari luka kita yang paling dalam. Kita dapat percaya hari ini bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik buat kita. Karena kita sudah bisa melihat Dia memberikan dirinya kepada kita karena kasih. Jadi karena itu, kita tidak perlu takut lagi akan penolakan dunia. Kita tidak perlu takut lagi melepaskan kendali. Karena kita sudah melihat Dia memberikan dirinya untuk kita. Dan itu yang memampukan kita untuk memberikan diri kita untuk Dia. Dan tidak hanya itu. Karena itu, Natal menunjukkan kepada kita, Tuhan selalu menyertai kita. Ayat 23, kita baca bersama-sama ya, dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tadi kita sudah baca nubuatan dari Yesaya 700 tahun sebelum hal ini terjadi. 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, Allah sudah berjanji akan lahir seorang bayi yang disebut Immanuel. Dan Natal adalah penggenapan janji Tuhan. Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Jadi Tuhan yang berkata kepada saudara dan saya, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau, akan membuktikan kesetiaannya pada janjinya dalam hidup kita. Tuhan yang berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku dalam Kristus Yesus. Akan membuktikan kesetiaannya pada janji itu dalam hidup kita. Dan Tuhan berkata, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkanmu dari kasihku. Tuhan yang sama, Dia bersetia kepada janji itu dalam hidup Anda dan saya. Tuhan yang memberikan janji
akan terbukti selalu setia pada semua janjinya. Karena itu saudara dan saya dapat menggantungkan hidup kita untuk selama-lamanya pada kenyataan bahwa Dia setia pada janjinya. Immanuel, Allah menyertai kita. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Saya ingin bertanya untuk setiap orang di ruangan ini. Apakah pagi hari ini, siang hari ini, Anda bisa berkata, Yesus adalah juru selamat hidup Anda. Dan ini kabar baik Natal. Tidak peduli siapa Anda, tidak peduli latar belakang Anda, tidak peduli rahasia gelap apa yang Anda sembunyikan dalam hidup Anda, tidak peduli hal-hal memalukan apa yang pernah Anda lakukan. Semua itu tidak membuat Anda tidak bisa menerima keselamatan. Mungkin Anda berkata kepada saya pagi hari ini, Yos, kamu tidak tahu hidupku. Kamu tidak tahu betapa buruknya hidupku. Kamu tidak tahu betapa tidak layaknya aku. Aku tidak cukup baik bagi Tuhan. Tapi itulah inti cita Natal. Tidak ada yang cukup baik bagi Tuhan. Karena itu Yesus lahir untuk saudara dan saya. Natal memberitahu kita bahwa tidak ada seorang pun yang cukup baik untuk datang kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang kepada kita dalam pribadi Yesus Kristus. Yang harus Anda lakukan adalah satu, menerima Yesus ke dalam hidup Anda. Percayalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan seketika itu juga Anda berubah menjadi sosok yang indah dalam hadapan Tuhan. Dalam satu tindakan iman, Anda diampuni dari semua dosa Anda dibersihkan, Anda dijadikan baru, dan Anda diselimuti oleh kesempurnaan Yesus untuk selama-lamanya. Itulah kabar baik Natal. Jadi siang hari ini, kalau Anda belum menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus sebagai Juru Tuhan dan Juru Selamat, jangan menunggu. Hari ini, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup Anda. Mari kita berdoa.